Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita dulurku semua. Selamat datang kembali di channel kita yang selalu ngebahas hal-hal unik, penuh makna dan kadang bikin merinding. Tempat di mana kita bisa menggali rahasia weton, aura batin, hingga kisah-kisah spiritual yang tersembunyi dalam budaya Jawa kita yang kaya. Pernah enggak sih panjenengan dengar cerita orang yang asalnya suka menghina temannya sendiri, ngomong kasar, ngeremehin, bahkan terang-terangan merendahkan? Tiba-tiba hidupnya malah penuh sial, usaha bangkrut, rumah tangga hancur. Bahkan ada yang jatuh sakit berkepanjangan tanpa sebab medis yang jelas. Lalu ada yang bilang, itu tulah karena dia menghina orang yang bukan sembarang orang. Dan ternyata orang yang dihina itu punya weton yang auranya sangat dilindungi. Weton-weton yang pantang dihina sembarangan, sekali terlewat batas bisa berbalik jadi malapetaka seumur hidup. Nah, sebelum kita bongkar satu persatu, weton-weton yang menyimpan kekuatan perlindungan batin ini. Dalam primbon Jawa, weton bukan sekadar tanggal lahir, yang membawa watak, jalan hidup, dan juga aura perlindungan yang unik untuk setiap orang. Nah, ada beberapa weton tertentu yang dari lahir sudah memiliki daya tolak bala dan pantulan karma. Artinya kalau kamu menyakiti mereka dengan niat buruk, energinya bisa memantul balik ke dirimu. Bukan karena mereka menyantet, tapi karena semesta tidak tinggal diam jika mereka dizalimi. Di video ini kita akan bahas 5 weton yang paling rawan, memantulkan tulah. Hati-hati, jangan sembarangan menyakiti mereka karena bisa jadi kamu sedang menantang energi gaib yang tak terlihat. Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk klik tombol subscribe agar kita selalu terhubung dalam perjalanan spiritual ini. Semoga sedulur semua yang menonton hari ini senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dijauhkan dari segala bala dan mara bahaya, serta dilimpahkan rezeki yang barokah tanpa putus. Amin ya rabbal alamin. Tulis di kolom komentar dari kota mana panjenengan berasal biar saya bisa kirimkan doa khusus dari sini untuk sedulur semua. Dan sekarang mari kita bahas satu persatu keistimewaan 5 weton yang karakter batinnya disebut-sebut paling langka dan sakral. Siap? Mari lanjut. 1. Kamis Legi, aura tulus yang tak bisa dilecehkan. Jika panjenengan pernah bertemu orang yang hatinya lembut, tutur katanya sopan, dan hidupnya penuh ketulusan, lalu panjenengan melihat ternyata ia sering disakiti, direndahkan, bahkan dimanfaatkan. Jangan heran kalau suatu saat orang-orang yang menyakitinya justru hidupnya berantakan. Karena Kamis Legi adalah salah satu weton yang secara spiritual dikenal memiliki aura ketulusan yang sangat kuat. Dan ketulusan itu, jika dilukai bisa berubah menjadi kekuatan balasan yang diam-diam menyakitkan. Dalam perhitungan primbon Kamis, 8 dan Legi 5 menghasilkan Neptu, 13. Angka yang dalam kejawen sering dikaitkan dengan beban karma. Kamis Legi dipercaya sebagai pembawa beban leluhur alias seseorang yang lahir untuk membersihkan energi negatif dalam garis keturunannya. Mereka tidak dilahirkan untuk hidup ringan, tapi untuk menjalani hidup dengan penuh ujian agar bisa menjadi titik terang bagi keluarga dan lingkungan sekitarnya. Kisah nyata, seorang ibu di Magetan lahir Kamis Legi. Ia sepanjang hidupnya diperlakukan buruk oleh saudara kandungnya sendiri, selalu diremehkan, dijadikan bahan lelucon, bahkan dicurangi dalam warisan keluarga. Ia hanya diam, tidak pernah melawan. Namun perlahan satu persatu saudaranya mengalami musibah aneh, usaha bangkrut, anaknya sakit keras, atau hidupnya tak pernah tenang. Baru setelah mereka minta maaf dan merangkul kembali sang ibu dengan tulus, keadaan mulai membaik. Itulah kekuatan kami lagi. Semakin mereka disakiti, semakin kuat perlindungan tak kasat mata yang bekerja untuk mereka. Karena mereka bukan tipe orang yang membalas dengan amarah, tapi dengan kesabaran yang membuat semesta bergerak atas nama mereka. Kelembutan Kamis Legi sering disalahkan. Mereka dianggap lemah, plin-plin, bahkan mudah dimanfaatkan. Padahal mereka hanya tidak suka menyakiti balik. Mereka lebih memilih diam dan menunggu karena mereka percaya satu hal, yang jahat akan hancur oleh dirinya sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari orang Kamis Legi biasanya memiliki aura teduh. Orang lain merasa nyaman di dekat mereka. Bahkan anak kecil dan hewan pun cenderung tenang saat didekati Kamis Legi. Itu karena batin mereka bersih. Dan dari kebersihan batin itu lahirlah harisma spiritual yang tidak bisa ditandingi. Tapi jika kamu menghina atau mempermainkan mereka, maka kamu sedang menantang kekuatan semesta yang menjaga orang-orang bersih hati. Balasannya tidak selalu langsung, tapi biasanya datang dalam bentuk kehilangan arah hidup,
rusaknya hubungan atau kebingungan batin yang terus membesar. Sebab Kamis Legi adalah perantara ketenangan dan siapapun yang mengguncangnya akan terguncang balik dari dalam dirinya sendiri. Jika kamu lahir di Kamis Legi, ketahuilah bahwa kamu tidak dilahirkan untuk menjadi keras, tapi untuk menguatkan dengan cara yang lembut. Dan dari kelembutan itulah kamu membawa kekuatan yang tidak semua orang bisa pahami. Dan kalau panjenengan bertemu orang Kamis Legi, hargai mereka. 2. Selasa Pon. Daya cermin yang menyakitkan. Di dunia ini ada orang-orang yang seolah memantulkan apapun yang panjenengan kirimkan pada mereka. Kalau panjenengan tulus, mereka akan membalas dengan kebaikan berlipat ganda. Tapi kalau kamu datang dengan niat jahat, fitnah, atau hinaan, maka semuanya akan kembali ke dirimu sendiri. Lebih tajam, lebih menyakitkan, dan lebih mengacaukan. Dan itulah gambaran dari orang yang lahir di weton Selasa Pon. Dalam hitungan primbon Selasa, 3 dan Pon 7 berjumlah Neptu 10. Angka ini dianggap stabil, tidak terlalu tinggi tapi punya sifat yang lurus dan keras. Artinya mereka sangat jujur, suka pada keadilan, dan sangat sensitif terhadap niat orang lain. Dan justru karena itu mereka punya daya cermin batin yang sangat tajam. Orang Selasa Pon tidak suka drama. Mereka to the point, apa adanya, dan sering dianggap terlalu belak-belakan. Tapi yang tidak disadari banyak orang adalah batin mereka sangat bersih dan peka. Sekali mereka merasa disakiti dengan sengaja, tanpa perlu berkata apa-apa, energi di sekitarmu mulai berubah. Ilustrasi nyata, ada seorang wanita muda dari Lumajang yang lahir di Selasa Pon. Ia pernah dihina habis-habisan oleh tetangganya karena memilih menikah dengan pria dari luar daerah. Hampir semua orang menghakiminya, tapi ia tidak membalas, tidak membela diri. Yang terjadi dalam waktu setahun, beberapa tetangganya mengalami kegagalan usaha, konflik rumah tangga, dan anak-anak mereka terlibat masalah. Bukan karena si wanita mengutuk, tapi karena mereka sedang memantulkan energi jahat mereka sendiri. Selasa Pon itu seperti cermin bening yang memantul. Apa yang kamu arahkan padanya akan kembali padamu dalam bentuk yang diperbesar. Dan sayangnya banyak orang tidak sadar telah menyakiti mereka. Karena orang Selasa pun tidak suka menunjukkan luka. Mereka hanya diam. Tapi dari dalam diam itulah kekuatan energi batinnya mulai bekerja. Kalau kamu sengaja menyakiti mereka, apalagi menghina di depan umum, kamu sedang membuka celah untuk kehancuran sendiri. Bukan karena mereka dendam, tapi karena alam semesta menyayangi mereka yang tulus dan jujur. Selasa Pon juga punya karakter keras. Kalau mereka memilih diam, itu karena mereka menahan amarah dengan sangat kuat. Tapi begitu batas kesabaran mereka jebol, energinya bisa membuat orang lain terpuruk secara batin. Dan anehnya, mereka sering dicurigai sebagai penyebab kerusakan. Padahal mereka hanya diam saat dilukai. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah karma sedang berbicara. Jika kamu bertemu orang Selasa Pon, hormati ketegasannya. Jangan uji kesabarannya, dan jangan jadikan kejujurannya sebagai bahan ejekan. Karena mereka tidak akan menyerangmu, tapi kehidupanmu sendiri yang akan memberimu pelajaran pahit jika kamu bermain api dengan mereka. Dan kalau kamu lahir di Selasa Pon, jangan padamkan kekuatan batinmu. Kamu bukan pembalas dendam, tapi penyaring kebenaran. Biarkan orang berkata sesuka hati, karena pada akhirnya semua akan kembali ke niat awalnya. 3 Sabtu Kliwon dijaga energi leluhur. Sabtu Kliwon. Coba tanyakan kepada orang tua Jawa yang masih memegang tradisi spiritual dan panjenengan akan dapat jawaban yang hampir sama. Hati-hati kalau berurusan dengan orang yang lahir di Sabtu Kliwon. Kenapa? Karena weton ini diyakini menyimpan kekuatan pelindung yang tidak terlihat. Dalam primbon Jawa, Sabtu memiliki nilai 9 dan Kliwon bernilai 8, total Neptunya adalah 17, yang merupakan angka tinggi dan sangat kuat. Angka ini tidak hanya menunjukkan watak keras dan keberanian, tetapi juga mengindikasikan adanya daya gaib atau kekuatan tak kasat mata yang mengiringi hidup orang ini. Banyak cerita turun-temurun yang menyebutkan bahwa anak yang lahir di Sabtu Kliwon memiliki koneksi spiritual yang sangat dalam dengan leluhur mereka. Artinya mereka tidak pernah berjalan sendirian. Ada penjaga dari alam lain yang selalu mengikuti dan mengawasi. Ilustrasi nyata, seorang pemuda dari Klaten lahir Sabtu Kliwon pernah dibully saat sekolah. Ia tidak pernah melawan, hanya diam dan menunduk. Tapi dalam waktu kurang dari seminggu, semua yang mengejeknya jatuh sakit satu persatu. Bukan penyakit berat, tapi demam, mimpi buruk dan gangguan tidur. Setelah salah satu dari mereka minta maaf dengan tulus, barulah mereka sembuh. Orang tua setempat bilang itu tulah Sabtu Kliwon. Leluhurnya tidak terima cucunya dizalimi. Itulah bukan karena si anak menyantet atau mengutuk,
melainkan karena energi batin mereka aktif secara otomatis saat dilukai, khususnya bila penghinaan atau perlakuan buruk dilakukan dengan niat jahat. Yang menarik, orang Sabtu Kliwon sendiri tidak pernah merasa dirinya spesial. Banyak dari mereka justru hidup sederhana, tidak suka konflik, dan lebih senang menyendiri atau tenggelam dalam dunianya sendiri. Tapi justru karena itu, banyak orang yang salah paham dan mencoba menginjak harga diri mereka. Dan disinilah kekuatan misterius weton ini bekerja. Semakin mereka dizalimi, semakin semesta membalas atas nama mereka. Bahkan dalam lingkungan pekerjaan atau bisnis, ada banyak cerita tentang klien rekan bisnis atau atasan yang mempermainkan orang Sabtu Kliwon dan akhirnya mengalami kejatuhan secara tiba-tiba. Dari yang semula di atas angin, dalam hitungan hari bisa kehilangan segalanya. Dan ketika ditelusuri, ternyata mereka menyakiti orang yang tidak seharusnya disakiti. Sabtu Kliwon juga punya aura diam yang dalam. Kalau mereka sudah merasa dilukai secara batin, mereka akan menjauh. Dan anehnya kehidupan orang yang menyakitinya pun mulai bermasalah. Untuk orang yang mengenalnya, Sabtu Kliwon dikenal sebagai pendengar yang baik. Tapi mereka juga tipe yang tidak akan lupa kalau sudah dikhianati. Mereka tidak membalas dengan kata-kata, tapi dengan diam dan doa. Dan doa mereka seringkali langsung direspon oleh semesta. Jadi kalau panjenengan kenal atau dekat dengan orang Sabtu Kliwon, jangan pernah remehkan ketenangan mereka. Karena di balik ketenangan itu ada barisan leluhur yang mengawasi. 4. Rabu Pahing. Pemilik pantulan energi batin. Rabu Pahing adalah weton yang punya kekuatan batin dari dalam dirinya sendiri. Kekuatan yang tidak keras, tidak menyerang, tapi justru memantul balik setiap energi negatif yang diarahkan padanya. Makanya orang Jawa bilang, jangan coba-coba menjelekkan orang Rabu Pahing, bisa-bisa sial balik ke dirimu. Neptu Rabu adalah 7 dan Pahing 9, total 16 angka tinggi dalam primbon. Artinya weton ini menyimpan energi spiritual dan batin yang dalam. Orangnya umumnya pendiam, bijaksana, dan suka merenung. Mereka bukan tipe yang frontal atau suka membalas dengan kasar. Justru saat disakiti, mereka lebih memilih diam, menutup diri, dan memendam semuanya dalam hati. Tapi justru disitulah letak kekuatannya. Diam mereka bukan kelemahan, tapi sebuah doa diam-diam yang seringkali lebih ampuh daripada kutukan. Ilustrasi nyata, seorang pria Rabu Pahing dari Kediri pernah difitnah oleh rekan kerjanya sendiri. Dia tidak membalas, hanya mengundurkan diri secara diam-diam. Beberapa bulan kemudian, rekan yang memfitnahnya terkena musibah beruntun, digugat cerai, kehilangan pekerjaan, dan bisnisnya bangkrut. Banyak yang bilang itu karena dia menyerang orang yang auranya memantul. Sebenarnya si korban adalah Rabu Pahing, pribadi yang tidak pernah membalas dengan kebencian, tapi selalu didampingi energi batin yang kuat. Orang Rabu Pahing seringkali terlihat biasa saja. Tidak ada tanda bahwa mereka punya daya magis atau aura mistis. Tapi mereka punya satu kekuatan yang jarang disadari. Jiwa mereka bersih dan jernih. Kalau kamu menyakiti mereka dengan niat buruk, maka keburukan itu akan kembali ke dirimu dalam bentuk yang lebih berat. Dan yang bikin merinding, kadang si pelaku tidak sadar sedang terkena tulah. Hidupnya terasa berat, rezeki seret, banyak masalah kecil tapi terus datang. Bahkan hatinya sendiri gelisah dan tak tenang. Kenapa bisa begitu? Karena batin Rabu Pahing itu ibarat kaca bening. Semua energi yang masuk akan dipantulkan sesuai niatnya. Kalau kamu datang dengan ketulusan, mereka akan memancarkan keteduhan. Tapi kalau kamu datang dengan kebencian, panjenengan akan melihat bayangan kegelapanmu sendiri. Mereka ini bukan penyihir, bukan pendoa kutukan, apalagi tukang balas dendam. Tapi semesta tidak tega melihat mereka diperlakukan dan tidak adil karena mereka sudah cukup sabar menanggung luka diam-diam. Yang lebih menakjubkan lagi, Rabu Pahing seringkali tidak tahu bahwa orang yang menyakitinya sedang kena tulah. Mereka tidak pernah minta, tidak pernah berharap balasan. Mereka hanya ikhlas. Dan justru karena keikhlasan itulah semesta bekerja lebih cepat. Kalau panjenengan mengenal orang Rabu Pahing, hormati mereka, dengarkan pendapat mereka, dan jangan pernah remehkan perasaan mereka. Karena sekali panjenengan menggores batin mereka, maka panjenengan sedang membuka pintu karma untuk dirimu sendiri. 5 Jumat Wege. Diberkahi lindungan dari alam gaib. Kalau panjenengan pernah bertemu seseorang yang kehadirannya menenangkan, tapi sekaligus bikin merinding, besar kemungkinan orang itu lahir di Jumat Wage. Jumat Wage adalah weton yang dikenal sangat sakral dalam spiritual Jawa. Bukan karena keras, bukan karena dominan, tapi karena weton ini diyakini memiliki koneksi halus dengan alam gaib dan energi penjaga yang tidak terlihat. Dalam primbon, Jumat memiliki Neptu 6 dan Wage 4.
Jumlahnya memang hanya 10, angka yang terkesan sederhana. Tapi justru dari kesederhanaan itulah muncul aura yang sangat kuat, ketenangan yang tidak biasa. Banyak orang tua Jawa percaya bahwa anak-anak Jumat Wage dilahirkan dengan daya pelindung spiritual yang dikirim langsung dari unsur alam. Bukan hanya dari leluhur, tapi juga dari unsur-unsur gaib di sekitar bumi. Seperti roh penjaga pohon tua, batu keramat, sungai suci, atau gunung-gunung yang bertuah. Mereka adalah tipe orang yang hidupnya diikuti. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk dijaga. Dan anehnya, siapapun yang berniat buruk kepada mereka biasanya akan mengalami gangguan yang datangnya dari alam. Contoh nyata, seorang pedagang pasar di daerah Semarang lahir di Jumat Wage dikenal baik dan jujur. Suatu hari ia difitnah mencuri pelanggan oleh pedagang lain yang iri, bahkan difitnah di hadapan pembeli. Tapi beberapa hari kemudian, toko si pemfitnah tiba-tiba penuh tikus. Barang dagangan rusak, bahkan atap tokonya ambruk tanpa sebab. Orang-orang menyimpulkan itu bukan karma biasa. Itu peringatan dari penjaga si Jumat Wage. Banyak cerita yang mirip bukan soal mistisnya, tapi soal betapa Jumat Wage tidak bisa disakiti dengan cara kotor. Karena yang tersinggung bukan hanya dirinya, tapi penjaga spiritual di sekelilingnya. Orang Jumat Wage umumnya hidup sederhana, tidak suka pamer, tidak banyak bicara, bahkan kadang terkesan terlalu diam. Tapi justru karena tidak banyak berbicara itulah, energi batin mereka tidak terbuang, dan makin lama makin menguat secara alami. Mereka seperti akar dari sebuah keluarga atau komunitas. Tidak tampak, tidak dihitung, tapi justru yang paling menopang. Kalau kamu menjatuhkan mereka, ibarat mencabut akar pohon yang roboh bukan cuma batangnya, tapi seluruh kehidupan yang bergantung di atasnya. Itulah yang datang setelah menghina Jumat Wage. Biasanya muncul dalam bentuk rasa bersalah yang berkepanjangan, konflik tak berujung, atau bahkan gangguan alamiah seperti rumah jadi panas, usaha jadi sepi, dan tubuh terasa berat setiap hari. Dan parahnya gangguan ini tidak selalu bisa disembuhkan dengan obat biasa, karena ini bukan luka fisik, tapi ketidakseimbangan antara niat jahat dan energi alam yang terusik. Jika banyak mengenal orang Jumat Wage, hormatilah mereka, bukan karena mereka minta dihormati, tapi karena mereka mewakili keseimbangan antara manusia dan alam yang tak tampak. Dan kalau panjenengan sendiri lahir di Jumat Wage, bersyukurlah panjenengan diberi anugerah penjaga tak kasat mata. Dari 5 weton yang tadi kita bahas, Sabtu Kliwon, Rabu Pahing, Kamis Legi, Selasa Pon, dan Jumat Wage bukan hanya membawa tanggal lahir, tapi membawa energi yang dijaga oleh semesta, bukan karena mereka hebat, tapi karena mereka terlahir dengan misi yang lebih, menyaring karma, membawa ketulusan, dan menjadi saksi keadilan yang tidak tampak. Sayangnya di zaman sekarang, orang yang tenang dianggap lemah, yang sabar dianggap bodoh, dan yang diam sering dihina tanpa rasa bersalah. Padahal di balik diam itu, ada tameng tak terlihat yang jika diguncang akan mengembalikan setiap niat jahat dalam bentuk tulah yang berkali lipat. Ingatlah, tulah itu bukan kutukan. Tulah adalah pesan dari semesta bahwa panjenengan telah melewati batas, bahwa panjenengan telah menampar orang yang hatinya bersih. Dan sekarang semesta menampar balik bukan untuk membalas, tapi untuk mengajarkan. Jadi jangan tunggu sial baru menyesal, jangan tunggu hancur baru sadar. Hormatilah siapapun yang ada di sekitarmu, karena panjenengan tak pernah tahu siapa yang sebenarnya dijaga oleh kekuatan yang lebih besar dari dirimu. Dan jika panjenengan termasuk salah satu dari weton yang disebutkan tadi, jaga hatimu, tetap rendah hati, jangan pernah gunakan energimu untuk membalas. Karena saat panjenengan tetap tenang, semesta akan tetap di sisimu, dan setiap hinaan yang datang akan dibalas semesta dengan keadilan yang pelan. Tapi pasti, dari kelima weton tadi, apakah panjenengan atau orang terdekatmu termasuk salah satunya? Yuk, tulis di kolom komentar. Wetonmu apa? Dan pernahkah panjenengan merasa auramu membuat orang segan atau justru menjauh? Dan jangan lupa klik like dan subscribe, dan share video ini ke orang-orang yang panjenengan sayangi, biar mereka juga belajar. Jangan sembarangan meremehkan orang. Bisa jadi yang panjenengan remehkan justru yang paling dilindungi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.